Itu apa? Oh, tipe istri saya itu apa ya? Istriable ya, seiman itu wajib karena pesan dari orang tua. Terus ada beberapa kriteria yang sifatnya pribadi juga. Apa ya? Bisa diajak diskusi itu juga. Kalau cantik itu kan relatif. Terus apa ya? Ya ada kriteria yang itu tadi yang umum, tapi ada kriteria yang pribadi yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Ya, salam kembali yang di Bandung. Ombo kapan ke Malang? Saya ke Malang seminggu yang lalu, tapi ziarah sama keluarga ke Gunung Kawi. Makanan favorit saya itu kebanyakan makanan khas Jawa Tengah, Jawa Timur, yang spicy terutama, yang pedas. Rumah Sakit Tayu besok malam, episode berikutnya ada satu sesi lagi. Oh ya, satu ini lagi juga, kalau saya mencari istri pasti usianya harus di bawah saya 5 tahun lah, 5 sampai 10 tahun. Itu secara usia juga. Dan bisa mengambil hati orang tua pasti itu, terutama ibu saya. Kalau ibu saya sudah oke ya saya ngikut aja, tapi kalau ibu saya tidak, karena kan restu itu kan dari orang tua menurut saya. Jadi harus bisa mengambil hati orang tua saya, salah satu syaratnya. Kalau ada yang bilang, saya pernah bilang kalau untuk oriental itu sebenarnya tidak mengacu pada sesuatu tertentu, tapi oriental itu lebih ke looknya, penampilan. Karena kenapa kok saya suka oriental? Karena oriental itu tidak harus sipit loh, maksudnya looknya. Karena cantiknya natural, jadi inner beauty, jadi tanpa make up yang terlalu tebal. Kalau tipe oriental itu kan sudah memancarkan gitu, sudah bersih gitu, maksudnya sederhana. Saya suka yang sesuatu yang sederhana. Umur berapa? Saya 33, jalan 34. Ini paling saya sebentar lagi ya. Nggak apa-apa, nanti jam 5 nih. Ya, deket lah. Deket. Iya. Makan dulu. Iya. Oh live oh. Iya. Pakai itu teleponnya. Enggak usah. Ini darurat, besok lagi aja. 1000. Oh. Ini kan aku udah 71 followers, jadi nazarnya kalau kelipatan 10 itu live, jadi seminggu sekali live. Udah 71 followers, jadi nazarnya kalau kelipatan 10 itu live, jadi seminggu sekali live-nya. Banyak yang naksir loh, dipilih aja. Dipilih itu ya harus dengan proses, nggak 1 hari 2 hari, nggak langsung ketemu. Karena tujuan menikah itu kan sejatinya adalah menyatukan dua keluarga. Terus kita harus saling melengkapi, harus saling tahu kelebihan kekurangan masing-masing. Kemudian juga kalau laki-laki harus bertanggung jawab, menafkahi. Terus kalau perempuan juga bisa berbakti, kemudian bisa mengerti gitu. Jadi panjang untuk mencari seperti itu gitu. Karena saya berharap kalaupun nanti saya dipertemukan dengan jodoh saya, yaitu pertama dan terakhir kali, jadi hanya satu orang itu gitu. Jadi semoga tidak salah pilih, dan ini memang menjadi yang Tuhan amanahkan kepada saya. Karena laki-laki sebagai imam, sebagai kepala keluarga itu harus bertanggung jawab. Karena kalau tidak seperti itu, nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan semua itu. Terus tujuan dari menikah itu juga bukan cepet-cepetan, atau jangan seperti stasiun yaitu balapan gitu, nggak boleh gitu. Maksudnya kita menikah itu mantepin hati gitu, untuk bebrayan ya, untuk membina keluarga. Jadi ketika sebenarnya ini di Indonesia banyak ya, sudah terbiasa orang tanya nikah kapan, punya anak kapan. Sebenarnya ada satu kode etik yang itu tidak boleh. Iya Mas Bowo, itu belum dulu, nanti kalau sudah wayahe. Tapi ada beberapa orang ya, praktisi spiritual senior saya sudah bilang jodoh saya tinggal sebentar lagi gitu. Saya harus siap untuk itu. Tapi siapakah dia, dari mana, terus dari kalangan apa, itu tidak tahu. Itu menjadi rahasia. Tapi yang jelas nanti kalaupun saya ketemu, itu yang tidak saya sangka-sangka selama ini. Tidak tahu dari mana itu. Nothing tulus, insya Allah Tuhan sudah mempersiapkan, tinggal ikhtiar saja.
Kalau udah punya istri diajak collab enggak, tergantung dianya nanti. Ya kalau sekarang sinyalnya udah lancar kok ini. Iya. Kalau jodoh itu kita nggak tahu, sebenarnya semua itu menjadi misteri ya, termasuk jodoh, pekerjaan, karir, terus kapan dipanggil itu juga. Cuman kalau saya pribadi sebenarnya banyak beberapa praktisi spiritual yang senior, lebih senior dari saya itu tanya itu kapan Mas, kapan Pak jodoh saya gitu ya, bilang sudah dekat gitu, nanti akan datang tidak lama lagi, kamu harus persiapkan diri karena saya harus menata beberapa pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai, tugas-tugas yang belum selesai. Nanti kalau semuanya sudah selesai baru jodoh itu akan didatangkan, karena saya harus banyak quality time dengan keluarga, nanti harus bisa dengan anak istri gitu, harus quality time-nya harus bagus. Jadi di pol-polke sekarang kalau jelajah pergi kemana-mana gitu katanya. Lalu apalagi ya, katanya jodoh itu juga saya tidak diberitahu, karena itu sesuatu yang nanti pasangan saya itu tidak akan saya sangka-sangka dia berasal dari mana, orang apa, dari seperti apa, itu tidak akan disangka-sangka. Tapi yang jelas ini akan sesuai dengan kamu katanya gitu. Karena clue-nya itu satu, dia juga banyak yang suka gitu, dan nanti akan dipertemukan bareng-bareng, insya Allah seperti itu kalau ditanya. Tapi saya nggak tahu siapa itu, masih rahasia, tapi clue-cluenya seperti itu. Siapa tahu nanti teman-teman yang ada di sini mungkin oh ya, Mbak Kusnul, amin ya, kemarin sudah ketemu Mbak Kusnul sama calonnya, mungkin insya Allah besok pas ke Jombang kemarin masnya. Wih, dari Jepang enggak tahu Pak Men dari mana nanti, bisa dari Jawa Timur, bisa dari Jawa Tengah, luar Jawa mungkin, bisa dari Jepang, bisa dari Belanda, teman. Itu sudah ada di ketentuan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk saya nanti menyempurnakan setengah agama. Bisa ada yang di sini juga, nggak tahu gitu. Ke Gunung Kidul, ya itu tempatnya Simba saya, bapak saya aslinya sana, Gunung Kidul. Belum jadi ke Jakarta soalnya masih PSBB. Rencana bulan depan nanti, soalnya mau ketemu Mbak Sarah lagi dan tim sewaktu di Jakarta. Dan kita juga belum dapat izin ke Jakartanya. Mau lagi apa lagi, live IG. Oh, Mas Pepi ikut online. Oh, nanti tak WhatsApp infonya tadi. Tapi itu kayaknya harus selesai riset sekali lagi Mas, soalnya tinggal dikit. Nanti kalau sudah dicek sama bapaknya yang lebih spesifik nanti tak kirim ke Mas Pepi. Nih, tadi ibunya udah tinggal dikit lagi selesai. Ya, di Jakarta doakan saja ya. Ini baru proses nunggu PSBB dulu selesai. Nanti kalau sudah PSBB-nya oke, baru bisa ke Jakarta. Sorry nih Pak, anunya dulu, jendelanya. Dan biar kelihatan, gak padang, wah nutup lagi, kena angin. Biar nanti insya Allah nanti diinfokan kalau pas ke Jakarta. Nanti ada Mas Dova yang info. Kalau soalnya takutnya ini kalau posisi sekarang kan masih PSBB sama pandeminya masih lumayan tuh, kita nggak berani kalau ketemuan banyak orang. Paling kalau disempatkan saja nanti bisa ketemu. Buka lagi jendelanya, kena angin. Oh, tapi Taman Silau ya, buka ya. Tak geser ini. Ini berarti kan hampir setiap minggu itu saya live, karena ada janji gitu ngikutin Nazar. Kalau
100.000 ya. Kalau setiap kelipatannya 10.000 itu nanti live gitu. Nah, tadi tak cek kok 71 man. Berarti seminggu sekali hitungannya. Seminggu sekali 10.000. Rokoknya apa? Rokoknya Marlboro. Oh, suara guguk itu Puta di bawah. Ini saya di lantai atas. Bagus ya Om, tiap hari live. Ya kalau setiap hari naiknya 10.000 saya setiap hari live-nya. Kapan nge-vlog ke Aras Purwo? Insya Allah bulan depan. Ini baru mengurus untuk perizinan. Di Berbangga, ini saya di kantor. Baru sampai tadi. Mau ada acara soalnya hari ini. Mau ada acara Gerbang Antar Dimensi. Zodiaknya apa Om? Saya April, Aries zodiaknya. 100.101 stadion ya. Se-Istora Senayan ya, 10.000. Berarti setiap minggu yang nge-follow saya 1 stadion. Kalau bisa setiap hari sih berapa ya tuh? Berarti 10 hari 100.000. Jadi selebgram saya. Buka lowongan gambar itu nanti ada rencana ini kelas retro drawing nanti sama saya sama Mas D, tapi kita mencari yang memiliki bakat untuk menggambar. Kemarin sudah diomongkan, ini nanti masih pandemi soalnya. Karena kalau kelas retro koneksi atau kelas retro drawing nanti bersama saya itu tidak bisa secara daring, jadi harus ketemu nanti ke Jogja. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada yang tanya usia, saya usia 33 tahun, jalan 34. Terus saya asli mana? Saya asli Jogja, tapi kelahiran Jombang, Jawa Timur. Bapak saya Jogja, ibu saya Jombang. Terus Mas Genta di mana? Mas Genta baru OTW. Mau endorse saya? Enggak, saya enggak terima endorse. Sementara ini soalnya untuk IG saya untuk saling kita dekat menyapa, untuk berbagi pertemanan walaupun secara dunia maya. Sementara tidak dulu kalau untuk endorse, besok insya Allah kapan-kapan. Karena saya nggak ada admin, masih sendiri untuk ini di IG. Ini sembari saya baca komen-komen ya, yang sempat saya baca, kalau sempat saya balas, yang belum ya ketik ulang lagi atau jangan ini nanti insya Allah saya ini lihat-lihat lagi. Cara gabung member gampang kok itu, tinggal klik aja di ini di YouTube-nya Kisah Jawa ada member, nanti tinggal pilih. Terus saya mekanismenya kurang tahu, cuman nanti bisa tanya ke ini aja, DM ke admin KTJ aja. Kemarin lusa itu sudah ada sesi Zoom untuk intimate session dengan saya itu 3 jam 4 jam ngobrol-ngobrol, kita ngobrol bareng. Yang collab sama Keraton Jogja baru editing, nanti akan diinfokan. Om Bao tinggi dan berat berapa? Saya itu tingginya 175 cm, berat badan 3 digit, tapi antara 100 sampai 109, 110. Udah stabil segitu beratnya. Tingginya 175. Yang di Keraton Jogja itu nanti baru proses editing sekarang. Tapi nanti ada yang sesi di Kisah Tanah Jawa nanti ada. Cuman kita belum syuting yang untuk episode Kisah Tanah Jawa. Jadi kemarin syutingnya ke episode Keraton dahulu. Jadi dengan Kanjeng Pangeran kemarin. Mata saya itu minus 1,2 sepertinya. Cuman sebelahnya itu silinder. Tapi satu masih 0, sampai 1. Sekali-kali siaran langsung sama kucingnya. Nanti kalau sudah 100.000 followers nanti ngajak oranye atau ngajak hitam, nanti ada 2 yang mau yang mana. Iya, ini saya anggap udah cukup ya, udah berapa nih, hampir setengah jam lebih. Iya ya, semua kita doa yang terbaik, semoga dijabahi ya, kalau niat baik itu dijabahi ya. Ya karena saya juga harus memantaskan diri, karena saya merasa belum siap sekarang, karena
nanti harus bertanggung jawab, terus banyak quality time dengan keluarga, terus janji setia juga, karena saya berharap hanya satu dan seumur hidup, hanya satu dan dia gitu, nanti nggak ada yang lain. Terus nanti punya putra yang lucu, yang gemesin, pinter, sehat gitu juga harapan itu. Jadi ya semoga tidak salah pilih pilihannya gitu. Itu sehingga saya perlu sangat bantuan orang tua saya untuk membantu memilihkan. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih semuanya yang sudah join, terus yang sudah nge-follow saya, yang sudah meluangkan waktu sore ini. Terus untuk beberapa pertanyaan tadi belum sempat saya jawab, saya mohon maaf. Terus ada beberapa pertanyaan yang ini hanya nyantai soalnya, apapun bisa saya jawab gitu. Termasuk kalau tanya-tanya tentang yang pribadi seperti usia, kemudian kriteria jodoh juga, soalnya saya nyantai orangnya. Terus apa lagi ya, nanti insya Allah kita secepatnya jumpa lagi kalau saya sudah 8K, sudah 80.000, paling minggu depan, setiap minggu soalnya naiknya 10.000. Terima kasih itu. Nanti kalau 100.000 nanti saya ngajak push yang ada di rumah, nanti tinggal pilih mau yang mana.